warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nia Sintiawati dengan NIM 228020005 dari jurusan Pendidikan Fisika kelas A 2020. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Iqmanur Rahman MPD, yaitu tentang Project Citizen. Mari simak videonya. Tahapan-tahapan Project Citizen. Yang pertama, identifikasi permasalahan. Lokasinya yaitu di Kampung Pasir Kuntul, RT 08, RW 03, Desa Cisangu, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Permasalahan yang saya temukan yaitu sampah dan yang kedua jalan rusak. Kemudian yang kedua yaitu seleksi permasalahan. Permasalahan yang saya ambil yaitu tentang sampah. Yang ketiga yaitu mencari informasi dan pemecahan dari permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan wawancara dari salah satu warga setempat. Berikut wawancaranya. Baik, kita sudah bersama dengan Ibu Jubaidah selaku masyarakat Kampung Pasir Kuntul. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa, Neng? Ya, di sini saya selaku mahasiswi Pendidikan Fisika Untirta 2020 ingin mewawancarai Ibu tentang permasalahan yang ada di Kampung Pasir Kuntul. Nah, permasalahan apa sih yang sering terjadi di Kampung Pasir Kuntul ini? Yang saya ketahui yaitu tentang lingkungan. 1 banjir, 2 jalan rusak. Nah, apa sih yang menyebabkan banjir itu sendiri? Penyebab banjir bisa dari saluran irigasi yang terus sumbat, pembuangan sampah sembarangan, lahan pertanian yang gagal panen. Penyebab jalan rusak itu sendiri apa sih, Bu? Penyebab jalan rusak yaitu dari mobil-mobil besar seperti truk yang melintas pada jalan tersebut dan juga dari air hujan yang pada musim penghujan. Nah, tadi kan dikatakan pembuangan sampah sembarangan. Apakah masyarakat di sini itu membuang sampah sembarangan? Ya, masyarakat di sini suka membuang sampah sembarangan. Apa sih penyebab mereka sering membuang sampah sembarangan? Yang penyebab mereka membuang sampah sembarangan yaitu tidak adanya tempat pembuangan sampah. Jadi mereka itu membuang sampah sembarangan di sembarang tempat, contohnya pada irigasi dan juga halaman mereka sendiri yang tidak langsung dibakar atau dikubur. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan masyarakat itu sendiri? Masyarakat kebanyakan masih awam. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan lingkungan mereka sendiri. Menurut Ibu, apa yang harus dilakukan pemerintah desa agar menanggulangi permasalahan tersebut? Menurut saya, yang harus dilakukan pemerintah desa yaitu contohnya ibu-ibu PKK harus mengadakan kerja bakti 1 minggu 1 kali. Kemudian melakukan penyuluhan ke tiap-tiap rumah harus mempunyai lubang sampah agar tidak berserakan dan langsung dibakar. Baik, hanya itu yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfiratu ridwan. Dari hasil wawancara tersebut didapatkan suatu permasalahan yaitu sampah. Sampah adalah material sisa yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu industri maupun rumah tangga. Definisi lain dari sampah adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia setelah proses atau penggunaan akhir. Kemudian jenis-jenis sampah. Yang pertama, jenis sampah berdasarkan sumbernya, meliputi sampah yang berasal dari manusia, sampah dari alam, sampah konsumsi, sampah nuklir atau limbah, radioaktif, sampah industri, dan sampah pertambangan. Yang kedua, jenis sampah berdasarkan sifatnya, meliputi sampah organik dan sampah anorganik,
Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misalnya sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain. Kemudian sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Misalnya botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sampah berdasarkan bentuknya. Sampah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah sampah padat, yang kedua adalah cair, dan yang ketiga adalah gas. Selanjutnya, dampak dari sampah. Menurut Gilbert dan kawan-kawan pada tahun 1996, ada 3 dampak sampah terhadap manusia dan lingkungannya. Yang pertama, dampak sampah terhadap kesehatan. Penanganan sampah yang tidak baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sampah tersebut akan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan seperti penyakit diare, tifus, kolera, penyakit jamur, serta penyakit cacingan. Dan yang kedua, dampak sampah terhadap lingkungan. Selain berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, penanganan sampah yang tidak baik juga mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air menjadi tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Yang ketiga, dampak sampah terhadap sosial dan ekonomi. Penanganan sampah yang tidak baik juga berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi. Beberapa di antaranya yaitu meningkatkan biaya kesehatan karena timbulnya penyakit, kondisi lingkungan tidak bersih, akibat penanganan sampah yang tidak baik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Dari permasalahan sampah yang ada di Kampung Pasir Kuntul ini, saya mencoba memberikan solusi, yaitu dengan mengajak warga sekitar membersihkan sampah atau melakukan kerja bakti agar meminimalisir dampak buruk yang disebabkan oleh sampah tersebut, dan menghimbau masyarakat setempat agar tidak membuang sampah sembarangan. Berikut video kerja baktinya. Kami melakukan kerja bakti dengan membersihkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar dan juga membuat lubang sampah. Semoga dengan melakukan kerja bakti ini dapat meminimalisir terjadinya dampak buruk yang disebabkan oleh sampah. Adapun menurut Departemen Pekerjaan Umum Kota Semarang pada tahun 2008, penanganan sampah dapat dilakukan dengan pengelolaan sampah 3R, yaitu 1. Reuse atau menggunakan kembali. Ini adalah metode penanganan sampah dengan cara menggunakan kembali sampah tersebut secara langsung, baik untuk fungsi yang sama atau fungsi lain. Yang kedua, reduce atau mengurangi. Ini adalah metode pengelolaan sampah dengan cara mengurangi segala hal yang dapat menyebabkan timbulnya sampah. Yang ketiga, recycle, yaitu daur ulang. Ini merupakan metode pengelolaan sampah dengan cara mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang baru dan dapat digunakan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.